Baik, salam anak-anak SMP yang sangat luar biasa. Eh, apa kabar semuanya? Mister berharap semuanya di rumah baik-baik saja. Dan hari ini kita akan belajar IPA, anak-anak. Dan sebelum kita belajar IPA, Mister mengajak kita untuk berdoa. Dan anak-anak duduk dengan tenang di rumah. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar IPA khususnya kelas SMP. Engkau menolong anak-anak muda yang belajar dari rumah, biar anak-anak boleh belajar dengan baik dan mereka akan mengerjakan tugas mereka. Kiranya Allah sendiri menyertai mereka dan menolong mereka Tuhan untuk mengikuti pelajaran ini dengan baik dan mereka boleh mengerjakan tugas juga dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan jam pelajaran kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Anak-anak buka bukunya mosaik IPA dan anak-anak buka di halaman 45. Di halaman 45 di sini kita akan bahas tentang pemisahan campuran zat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran zat dan kita akan ada 5 poin yang atau 5 campuran zat yang kita akan bahas hari ini, dan setelah itu baru Mister kasih tugas. Oke, anak-anak, zat campuran dapat dipisahkan menjadi zat asalnya dengan beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi zat itu akan dipisahkan dari menjadi zat asalnya dengan beberapa metode, dan metode tersebut ada 5 metode di situ. Kita akan lihat satu-satu dan kita akan melihat contoh-contohnya. Baik, anak-anak, di situ di antaranya adalah yang pertama. Zat campuran dipisahkan menjadi zat asalnya beberapa metode. Antaranya yang pertama adalah metode filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi atau kata lainnya adalah penyaringan. Nah, anak-anak, kita lihat di situ, filtrasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan padatan dengan cairan yang biasanya berukuran kecil dan tidak mengendap. Jadi pemisahan di sini adalah memisahkan zat yang padatan dengan cairan yang biasanya berukuran kecil dan dia tidak akan mengendap, tapi dia akan tidak mengendap. Contohnya kita di situ, contohnya adalah campuran yang dipisahkan dengan metode filtrasi. Di filtrasi atau penyaringan adalah antara lain itu dengan santan kelapa. Jadi anak-anak, ketika kita buat santan kelapa itu akan disaring supaya ampasnya terpisah dengan santannya. Jadi anak-anak, di situ kita akan melihat pada santan kelapa. Jadi ketika kita mau masak dengan santan kelapa, berarti itu akan disaring dari dan dipisahkan. Jadi dengan cara filtrasi, yaitu disaring, jadi dipisahkan dari ampas kelapa dengan santannya. Jadi dipisahkan, jadi ampasnya kelapanya akan dibuang dan santannya akan diambil untuk kebutuhan atau digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Kemudian penjernihan air. Jadi anak-anak, ini contohnya, ini adalah air. Contohnya ini adalah air yang keruh, dan ketika disimpan seperti ini, lama kelamaan sampah-sampah atau keruhnya itu akan turun ke bagian bawah. Nah, dia akan turun ke bagian bawah. Nah, sedangkan di bagian atas itu akan menjadi air yang jernih. Nah, itu disebut penjernihan air. Nah, terus bubuk kopi. Nah, anak-anak, perhatikan kopi. Ketika kita memutar kopi di gelas, itu akan tercampur semuanya. Dia akan tercampur semuanya, dan itu kita akan kelihatan akan tercampur semua. Tetapi ketika kopi disimpan di meja, lama kelamaan ampasnya itu akan turun ke bawah. Kalau anak-anak pernah lihat atau pernah minum kopi, pasti akan tahu itu akan turun ke bawah. Itu contohnya. Jadi di situ disebut dengan filtrasi atau penyaringan. Jadi contohnya adalah santan kelapa, penjernihan air, dan bubuk kopi. Jadi bubuk kopi ketika kita putar dia akan tercampur, tapi ketika kita diamin dia akan turun ke bagian bawah gelas. Oke, itu adalah metode filtrasi atau penyaringan. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian yang kedua, sentrifugasi. Baik anak-anak, sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran yang dilakukan dengan pemisahan partikel padatan dalam campuran yang memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campuran yang lebih sedikit. Nah, itu contohnya adalah campuran dipisahkan dengan sentrifugasi
adalah pemilahan sel darah merah dan sel darah putih pada plasma darah. Jadi di dalam tubuh kita ini anak-anak terdapat sel darah putih dan sel darah merah. Nah, itu disebut dengan sentrifugasi. Nah, jadi disebut dengan sentrifugasi artinya pemisahan sel darah merah dengan sel darah putih dengan dari plasma darah. Jadi pemisahan antara sel darah putih dengan sel darah merah. Nah, itu disebut dengan sentrifugasi. Itu contohnya campuran yang dipisahkan dengan sentrifugasi adalah pemisahan antara sel darah merah dan sel darah putih melalui atau dari plasma darah. Jadi plasma darah dipisahkan antara anak-anak sel darah merah dan sel darah putih. Baik, anak-anak, yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Jadi distilasi lain katanya adalah penyulingan. Baik, anak-anak, distilasi adalah metode untuk memisahkan larutan yang terdiri dari zat-zat perbedaan titik didih. Jadi di situ penjelasannya metode untuk memisahkan larutan terdiri dari zat-zat dengan perbedaan titik didih. Contohnya campuran yang dipisahkan dengan distilasi antara lain proses penyulingan minyak bumi dan pemisahan spiritus dengan air. Jadi anak-anak di situ distilasi atau penyulingan itu terjadi pada orang-orang yang bekerja di pabrik minyak atau pemisahan minyak bumi. Jadi itu akan didistilasi supaya minyak bumi itu akan terpisah dan bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kalau sampai hari ini ada mobil, ada kereta api, pesawat dan lain sebagainya yang berjalan, itu dilakukan dengan distilasi atau penyulingan sehingga ketika dipakai tidak akan terganggu ke benda-benda atau mesin yang digunakan. Itu disebut dengan penyulingan. Nah, kemudian pemisahan spiritus dengan air. Jadi pemisahan antara spiritus dengan air. Anak-anak tahu tentang spiritus. Spiritus adalah satu benda yang dipakai untuk bisa biasanya orang-orang yang minum alkohol lebih suka memakai spiritus. Jadi mereka campur dengan alkohol untuk minum. Nah, di situ anak-anak, di situ pemisahan spiritus dengan air. Nah, itu yang disebut dengan distilasi atau penyulingan. Jadi penyulingan itu pemisahan, contohnya pemisahan antara minyak bumi dengan pemisahan spiritus dengan air. Contoh-contohnya sudah dijelaskan di situ. Kemudian yang keempat, anak-anak kita lihat pada bagian keempat, kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisihan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama dengan pelarut dan permukaan benda penyerap. Contohnya di situ penerapan kromatografi adalah antara lain untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat kompleks dari zat berwarna, minuman beralkohol dan pestisida. Jadi kromatografi di situ contohnya adalah untuk memisahkan zat yang berwarna dan minuman yang beralkohol. Jadi mungkin anak-anak belum pernah merasakan minuman alkohol. Itu mereka di sana kromatografi dan pemisahan beralkohol. Jadi anak-anak kalau minuman alkohol mendingan anak-anak tidak usah minum. Itu tidak baik. Jadi anak tidak dilarang meminum minuman beralkohol karena itu sangat berpengaruh bagi tubuh dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi anak-anak ini cuma contoh saja, tapi kalian jangan coba-coba untuk minum ya. Baik anak-anak, di situ adalah kromatografi. Terus yang kelima anak-anak, yang kelima adalah pemisahan campuran zat padat dilakukan dengan sublimasi, yaitu mengubah wujud zat padat menjadi gas atau gas menjadi padat. Jadi dari zat padat itu disebut dengan sublimasi atau wujud zat yang dari padat menjadi gas. Jadi padat menjadi gas dan dari gas menjadi padat. Nah itu contohnya zat dapat penyulim adalah antara lain iodin, di situ I2, es kering atau dry ice, kapur barus dan amonium klorida atau NH4C1. Jadi di situ anak-anak bisa memperhatikan kapur barus. Kapur barus di situ anak-anak pernah melihat kapur barus itu digunakan ketika di pemisahan itu dilakukan dengan sublimasi. Nah terus kemudian es kering atau dry ice. Nah oke, baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang pemisahan campuran zat dengan berbagai contoh yang Mister sudah dijelaskan di situ. Dan anak-anak, Mister akan kasih satu tugas saja.
Di halaman 46. 46 percobaan titik 3, percobaan 3.1. Jadi anak-anak kerjakan tugas di halaman 46 percobaan 3.1 dan anak-anak membuat percobaan tersebut. Di sini anak-anak bahan-bahannya gampang, bisa dicari di pasar, bisa cari di rumah, dan itu ada di rumah, dan bisa cari di lingkungan sekitar. Jadi pemisahan campuran dengan filtrasi satu saja Mister minta. Pemisahan campuran dengan filtrasi anak-anak silahkan buat di rumah. Alat dan bahannya di botol plastik yang besar, yaitu botol aqua yang agak besar, pasir ya, anak-anak bisa lihat pasir, terus kerikil, arang, kapas, air biru atau air kotor, dan silahkan lihat di situ dan silahkan praktek di rumah. Dan ketika anak-anak praktek, silahkan foto gambarnya dan silahkan videoin atau foto gambarnya kirim ke WhatsApp nanti, WhatsApp atau WhatsApp pribadi Mister. Silahkan difoto dan silahkan divideoin masa percobaan anak-anak. Jadi anak-anak tugasnya cuma melakukan percobaan di 3.1 di halaman 46. Silahkan buat contohnya seperti ini. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Silahkan kerja tugasnya di halaman 46. Silahkan melakukan percobaan, itu pemisahan campuran dengan filtrasi. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Silahkan kerja tugas dengan baik. Tugasnya sangat mudah. Anak-anak SMP ya sudah luar biasa. Anak-anak yang sangat luar biasa. Silahkan buat di rumah. Setelah itu foto dan buat di video, mungkin berdurasi tidak sampai 5 menit, 2 menit atau 3 menit cukup. Alat percobaannya kalian, dan di situ kalian akan mendapatkan nilai. Baik anak-anak, jangan lalai untuk mengerjakan tugas ini, karena ini tugas adalah tugas yang sangat penting. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Mister akan ajak kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengakhiri pelajaran kami siang hari ini, dan kami akan mengakhiri pelajaran kami hari ini. Engkau menolong mereka, dan Engkau menolong anak-anak SMP yang akan melakukan percobaan di halaman 46. Kiranya Allah sendiri menolong mereka, biar mereka mulai mengerjakan tugas dengan baik, dan mereka tidak lalai untuk mengerjakan tugas ini. Berkati mereka, kesehatan mereka, dan Engkau menambahkan hikmat pengetahuan bagi mereka. Berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada saat bekerja, melakukan segala aktivitas, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Dalam nama Yesus kami akhiri pelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap semangat anak-anak, semangat anak-anak. Jangan malas untuk kerja tugas. Tetap jadilah anak yang takut akan orang tua, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jadilah anak-anak yang luar biasa. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye-bye semuanya.